Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Windy Sadira Channel. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu baik dan dimudahkan ya segala urusannya. Sekitar 1 bulan penuh, hampir 1 bulan penuh, kita nggak ketemu dengan pembelajaran terkait kepenulisan. Kita nggak ada sharing-sharing lagi terkait puisi, kayak gitu ya teman-teman. Mungkin ada beberapa yang bertanya atau mungkin ada beberapa yang peduli juga gitu ya. Tapi ya aku di sini ingin sedikit bercerita ke teman-teman karena memang dalam 1 bulan ini aku nggak ngupload video karena satu alasan. Aku tengah menyelesaikan novel kedua aku yang berjudul Temukan Aku Nak. Sesuai dengan judul, kita akan membahas behind the scene dari novel Temukan Aku Nak ini. Nah, sebelum kita masuk ke tahapannya, mungkin kita sedikit membahas ya, apa sih novel Temukan Aku Nak ini. Aku sedikit penasaran nih, Kak, aku sedikit penasaran nih, Win, gitu. Nah, sebelumnya cerita ini udah lama aku bahas, sudah lama aku angkat judulnya Temukan Aku Nak. Temukan Aku Nak. Dari judul sedikit memberi tanda tanya ya teman-teman. Apa sih yang dimaksudkan dengan Temukan Aku Nak? Berarti ada sosok yang sedang ingin dicari tahu informasi tentang dia, seperti itu ya teman-teman. Nah, ya mungkin kira-kira seperti itu cerita novel ini. Novel Temukan Aku Nak ini merupakan novel horor pertama yang aku tulis. Setelah sebelumnya aku sempat menulis buku Jeruji Si Cari Kertas yang bergenre motivasi. Aku sedikit berpindah nih ke novel horor, dan itu menjadi pertanyaan teman-teman, kenapa sih aku menulis novel horor sementara sebelumnya menulis genre yang memang udah jauh banget gitu. Antara Jeruji Si Cari Kertas sama Temukan Aku Nak ini benar-benar jauh gitu. Karena pengalaman atau gimana sih, Win? Gitu. Suka ditanyakan seperti itu. Ya, bisa aku katakan novel ini tidak sepenuhnya pengalaman. Cuman ada beberapa scan yang mungkin itu benar-benar aku pernah rasakan dan aku taruh di cerita itu. Entah itu, aku pun ragu untuk mempercayai cerita itu, tapi yang namanya fiksi, namanya menulis ya sekreatif kita aja gitu. Jadi ide-ide yang sedikit ini yang pernah aku alamin ini aku kembangkan menjadi sebuah novel. Nah, kemudian selain pengalaman apa lagi, Win? Ya, tentunya itu hanya imajinasi aku kayak gitu. Dan cukup menarik sih menurut aku karena memang novel kedua ini sudah jangka yang panjang. Waktu itu aku kan terbit novel yang pertama itu tahun Desember 2019 ya. Aku masukin ke penerbit kayaknya akhir 2018 gitu. Prosesnya panjang juga novel yang pertama. Dan 2019 berarti 2020-2021, hampir 2 tahun aku ditambah tahun 2019-nya aku fokus mulai apa ya? Oh, ternyata aku menyadari kesalahan-kesalahan di novel aku ini. Makanya aku perbaiki di novel Temukan Aku Nak ini. Aku benar-benar puas gitu teman-teman. Gak tau deh, segitu puasnya menyelesaikan novel kedua ini gitu. Karena tidak membosankan gitu. Aku merasa bangga dengan diri aku yang bisa menyelesaikan novel ini. Dan kira-kira kalaupun aku sebagai pembacanya, aku merasa gak bosan buat baca cerita ini gitu. Tidak terkesan mengajari juga gitu. Jadi sedikit promosi-promosi gitu ya, gak apa-apa. Sekalian teman-teman bisa pelajari prosesnya. Nah, cerita ini sudah ada idenya sejak tahun 2020 bulan Juli ya. Itu ketika aku ikut komunitas menulis online Indonesia. Teman-teman tahu KMO Indonesia. Teman-teman bisa cek Instagramnya KMO Indonesia. Nah, di situ kan ada namanya sarapan kata setiap pagi. Ada ketentuan jamnya gitu. Kita ngupload di aplikasi KBMF. Nah, teman-teman bisa baca kok cerita aku. Cuman aku nggak upload penuh di KBMF. Nah, di sana 30 hari penuh kita dibiasakan menulis. Dan alhamdulillah saat itu aku menyelesaikan, ketika dikumpulkan ya, itu ada sekitar 4 bab.
Nah, 4 bab ini sudah aku udah aku simpan buat aku lanjutkan lagi kayak gitu. Waktu itu pernah lah, mungkin karena segala kesibukan di organisasi gitu, dan ditambah memang rasa malas aku yang sangat luar biasa. Aku yang begini juga punya rasa malas yang luar biasa ya teman-teman. Ya gitu lah intinya. itu aku mulai menulis satu halaman, tapi ya bolong-bolong gitu, sampai kayak aku dapat suatu semangat yang sangat besar ketika lihat teman aku, wah dia udah terbit lagi novel keduanya, sementara aku dulu yang mengarahkan dia untuk ayo semangat nyelesaikan novel ini gitu. Mengetahui lah gimana proses dia yang saat itu sebenarnya aku juga udah selesai, udah promosiin karya aku gitu lebih dulu aku, dan aku merasa bukan iri sih, tapi lebih terpacu gitu, oh dia udah menyelesaikan novel keduanya dan aku belum apa-apa gitu kan. Aduh, kalau membuat novel di online gitu ya, aplikasi online itu memang menarik ya gitu, apalagi sekarang serba digital gitu, tapi ya tetap aja ada kendalanya. Kalau memang banyak pembaca ya dia bagus, kalau enggak ya sayang aja gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk menyelesaikannya dan dimuat dalam satu novel gitu. Kemudian pada akhirnya udah sempat hilang filenya, aku ambil lagi dari aplikasinya, padahal itu sebelumnya udah sempat aku edit ya, udah masuk tahap editing pertama karena aku lupa ceritanya dia, jadi aku sekalian edit dan lanjutin ceritanya rencananya gitu. Tapi ternyata malah filenya hilang, laptop aku yang rusak, ada aja permasalahannya. Nah itu sampai 2 kali apa 3 kali gitu setelah rusak laptopnya gitu. Akhirnya terakhir kali alhamdulillah diizinkan Allah buat nyelesain novel itu, aku selesaikan dalam 17 hari 16 malam gitu ceritanya. Pagi-paginya aku udah selesai gitu, masuk ke penerbit gitu. Nah seperti tahapan-tahapan novel sebelumnya, memang aku membuat kerangkanya dulu, ada outline-nya gitu. Jadi hal itu yang membuat aku semangat buat menyelesaikannya, dan teman-teman yang belum mungkin merasa males atau berhenti di tengah jalan, mungkin bisa dituliskan outline-nya dulu ya. Aku menulis outline itu tepat di depan meja kerja aku gitu. Jadi aku setiap lupa idenya, aku bisa, oh setelah ini ceritanya kayak gini gitu. Tapi kayaknya menambahkan cerita ini menarik gitu. Ada cerita lain yang buat pengantar ke cerita utamanya gitu. Akhirnya alhamdulillah selesai dalam 17 hari itu dengan segala kepusingannya gitu. Karena aku harus mengejar 115 halaman, sekitar 115 halaman karya aku yang kedua ini jauh lebih banyak dari novel yang pertama. Itu aku kerjakan cuman dengan waktu segitu, dengan otak aku yang udah mulai hang gitu, jadi emosi juga udah mulai amburadul gitu. Cuman aku kalau nggak selesaikan novel ini nggak akan selesai, selalu ada halangannya yang aku udah pusing duluan dan lain-lain kayak gitu. Dan jadinya aku selesaikan novel itu dengan sangat pusingnya. Kadang aku selesaiin dari pagi sampai malam. Pernah satu hari pertama aku benar-benar gak mood banget, tapi cuma selesai pada outline aja gitu. Nah akhirnya ketika itu aku benar-benar udahlah, besok didoublein aja gitu. Akhirnya numpuk, dan yang awalnya targetnya 6 halaman per hari jadinya itu 9 halaman, 11 halaman gitu. Dan itu membuat sangat-sangat menguras tenaga, mental, pikiran semuanya. Aduh, tapi benar-benar seperti itu keadaannya. Karena menulis novel horor ini kan lebih menguras pikiran gitu. Selain imajinasi kita yang harus lihat ke sana kemari, tapi kayak benar-benar berasa hawanya gitu. Bikin merinding. Nah setelah itu aku menyelesaikannya pada tanggal 2 Agustus malam. Tapi karena udah nggak enak kan kirim email ke penerbit, jadinya pagi aku upload
di email file-file yang aku butuhkan gitu. Setelah sebelumnya aku juga udah lihat penerbit ini gitu dari awal, udah ngikutin. Kemudian oh ternyata dia mencari juga novel-novel horor gitu. Jadinya aku tertarik dan aku mengikuti yang dia harus dipisah profil penulisnya, kemudian naskahnya, kemudian ada proposal naskah gitu. Kemudian ada sinopsis, dan sinopsis ini menurut aku cukup susah juga nulisnya gitu. Tapi ya alhamdulillah rintangan itu aku hadapin dengan sangat usaha banget gitu, dan aku besar harapan bisa menembus penerbit ini gitu ya. Begitu behind desainnya. Nanti aku akan upload juga teman-teman per babnya, kayak cerita gitu ke teman-teman apa sih bagiannya ada di bab 1, bab 2, bab 3 kayak gitu, tapi lebih sederhana. Dan tentunya ini sekalian promosi ya teman-teman, karena bagian promosi itu hal yang paling susah sekali, dan itu selalu menjadi tantangan aku dalam menulis gitu. Dan mudah-mudahan aja teman-teman merasa tertarik untuk membaca novel ini, karena memang dengan segala behind the scene dari cerita ini, dengan segala menguras tenaganya, menguras pikirannya, permasalahannya di situ, aku tentu tidak membuat cerita ini asal-asalan. Aku tidak ingin menulis dengan hal yang bekas justru buruk kayak gitu, karena nanti ketika teman-teman membaca cerita itu ternyata tidak berkenan di hati teman-teman kan aku juga merasa kurang puas sebagai penulis seperti itu. Sekilas ya, menceritakan tentang seorang anak yang dia ingin mengungkap sebuah misteri yang ternyata dahulu udah disimpan oleh keluarganya dari dia, dan ini tentang dia. Dan dan si tokoh utama ini, aku bocorin ya, namanya Sisil, Kasilda, dipanggil Sisil. Tokoh utama ini mencarinya dari alam mimpi, ya bisa dikatakan sixth sense gitu. Dan itu benar-benar membuat dia tertekan, karena memang usianya yang masih cukup muda untuk menjawab semua permasalahan itu. Kisah ini memang peristiwanya runtut gitu, meskipun dia flashback maju lagi, dan itu bikin teman-teman mungkin agak pusing, maafkan, tapi memang itulah misteri gitu. Nanti dari part 1 ke part 2 yang scan 1 sama scan 2 nya itu suka lompat-lompat gitu, tapi nanti dapat menarik kesimpulan dan semua itu terjawab, dan tidak ada rasa kenapa sih novelnya tidak selesai gitu. Kan banyak juga novelnya dia sangat bagus dalam penulisannya, sangat menarik, tapi ternyata ada yang menjanggal di hati pembaca gitu, kayak ada yang kurang gitu. Dan novel ini memang udah selesai mentok sampai situ gitu, dan sudah terjawab semua permasalahan dari seorang tokoh Sisil ini. Kemudian selain itu, setelah kita berpikir tadi, juga ada cerita Islamiknya juga ada, cuma tidak terkesan mengajari, dan banyak pokoknya teka-teki yang hal-hal simple aku selipin yang buat teman-teman ini yang mana ya tadi. Ya begitulah teman-teman, dengan cukup banyak tokoh yang aku libatkan di sini. Mudah-mudahan setiap tokohnya benar-benar berkenan dan masuk ke hati pembaca kayak gitu. Itu besar harapan aku. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih udah ngikutin aku. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, aku mohon maaf. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.